Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kini kita masuk ke segmen Creative dan sudah kembali bergabung rekan KZ7. Kalau kita lihat di sekitar dari area studio IDXL ini banyak sekali adik-adik seumuran kita nih ya. Betul, Adik-adik masih mahasiswa. muda-muda. Mahasiswa yang ada mungkin lagi skripsi juga tuh, Iya, lagi magang ya kan? Betul. Tapi kalau ngomongin soal skripsi ini, saya pengen nanya nih sama KZ dulu waktu ngerjain skripsi, kamu ngerjainnya berapa lama? Wah, 6 bulan sampai 1 tahun sih. 6 bulan sampai 1 Iya, tahun. iya, Itu iya, kayaknya iya. adalah waktu yang cukup standar. Karena sebenarnya Iya. kalau ngomongin soal metode risetnya, apakah itu kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, itu kan memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengolah data dan lain-lain. Betul, apalagi kalau zaman aku ya, Wiki itu masih yang konvensional, masih tanya satu-satu, ngumpulin data sendiri, Iya, iya, iya. interview sendiri. Tapi sekarang ada platform yang nampaknya mempermudah untuk melakukan survei untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, ini kita akan membahas mengenai startup data dan survei berbasis blockchain. Sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Haryadin Mahardika, beliau adalah co-founder dan juga CEO dari Fin Protocol. Selamat pagi Pak Haryadin. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya, selamat pagi. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Create Up. Semoga kita sehat selalu ya Pak Haryadin ya. Oke, kalau ngomongin soal kebutuhan masyarakat akan survei dalam sebuah penelitian, kebutuhannya seperti apa sih kalau Anda lihat? Wah, kebutuhannya besar sekali sebenarnya Mas. Ini kalau dunia kampus sendiri saja, setiap tahun itu ada 900.000 mahasiswa tingkat akhir yang skripsi atau bikin tesis, Mas. Oke. Itu cukup besar sekali kebutuhannya. Ya, itu hanya mahasiswa dari jurusan ilmu sosial ya. Belum kita menghitung mungkin dosennya. Dan yang lebih besar lagi sebenarnya kebutuhan dari dunia swasta, kemudian lembaga-lembaga pemerintah misalnya, dan juga lembaga-lembaga non-profit ya. Kita juga banyak membutuhkan survei-survei semacam. Jadi kebutuhannya banyak sekali sebenarnya. Ya, Pak Haryadin, kalau dari Fin Protocol sendiri melihat kendala apa yang dihadapi peneliti saat melakukan survei, maksudnya ketika akhirnya Fin Protocol berangkat menjadi sebuah startup dengan data dan survei berbasis blockchain. Ya, kendala survei dari zaman dulu adalah sebenarnya adalah masalah biaya, masalah waktu, dan masalah jangkauan. Sebenarnya itu ada 3 itu. Tapi itu semua sudah bisa diselesaikan oleh teknologi sebenarnya. Nah, tapi meskipun ada teknologi, jadi di survei dengan menggunakan mobile atau internet, itu ternyata tidak juga membuat solusi yang bisa dianggap reliable dan valid. Dan ini bahwa survei yang menggunakan sosial media itu secara sampling tidak bagus gitu ya, tidak Protocol hadir dengan sebuah teknologi. Kami memastikan teknologi kami adalah survei yang berbasis blockchain. Jadi Fin Protocol adalah marketplace pertama di Indonesia yang tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau blockchain kita ingin menggaransi bahwa responden maupun sistemnya itu tergabung dalam sebuah ekosistem yang bisa dengan keamanan datanya, validitas datanya, dan juga mungkin nanti fairness dalam membagi profit yang didapatkan dari semua transaksi. Itu begitu sih, Mbak. Oke, saya penasaran mungkin memang term ataupun mungkin istilah blockchain sendiri ini masih sangat awam begitu ya. Banyak masyarakat yang memang perlu diedukasi lah terkait dengan hal ini. Mungkin Anda bisa sampaikan aktivitas survei berbasis blockchain itu gimana, ngapain? Kemudian mengenai respondennya, apakah semuanya orang ataupun mungkin berbasis artificial intelligence, dan sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah aktivitas survei yang reliability-nya kemudian juga keabsahannya ini dapat dipertanggungjawabkan. Karena kalau ngomongin soal kegiatan survei ketika kemudian ditanyakan dalam sidang gitu misalnya kan terkait dengan sampelnya sendiri dan lain sebagainya, metodenya dan lain-lain itu memang harus terbukti begitu ya. Nah ini Anda mungkin bisa elaborasi Pak Haryadin.
Ya, oke. Sebenarnya survei itu hanya satu saja fitur yang kami tawarkan ya. Jadi survei itu sendiri dalam Finprotocol itu hanya satu fitur aja. Karena kita menjadi data marketplace ya. Jadi bukan hanya survei tapi data marketplace. Semua jenis kegiatan dan aktivitas pengguna internet yang dia bersedia untuk sharing data itu orang lain itu bisa kita masukkan ke dalam teknologi kita dan menjadi data yang nanti bisa digunakan oleh orang lain. Nah, penggunaan data oleh orang lain inilah yang menggunakan teknologi blockchain dengan harapan apa? Supaya baik datanya tadi responden yang mengisi survei, begitu juga dengan yang menggunakan datanya yaitu researcher itu sama-sama bisa terhubung dalam sebuah ekosistem yang satu sama lain itu saling menjaga misalnya privasi, bisa menjaga konfidensialitas dari data itu sendiri dan sebagainya gitu. Kira-kira begitu. Nah, misalnya aplikasinya dalam survei Indonesia misalnya ya. Jadi kita bisa memberikan misalnya ini orang itu ada di lokasinya sudah di mana. Dia menggunakan gadget apa misalnya. Dia lebih jauh lagi kalau si responden ya, karena akan ada tingkatan-tingkatan gitu ya. Dia bisa diverifikasi ID NIK misalnya. Dia juga bisa diverifikasi apakah dia memiliki rekening bank dan sebagainya. Sehingga orang tersebut akan memiliki profil yang sangat lengkap dan valid. Dan itu akan sistem akan divalidasi dalam sistem yang terdesentralisasi gitu. Sehingga saya tidak bisa berbohong, kira-kira begitu lah. Baik, oke, menarik sekali ya. Karena hal yang baru juga mungkin ya. Betul sekali. Nah ini mungkin setelah ini mungkin Pak Haryadin bisa menyampaikan flow-nya seperti apa. Kalau saya sebagai calon user yang mau menggunakan jasa dari Finprotocol gitu, alurnya gimana sih gitu ya. Usai jeda berikut ini kita akan bahas dan tetap sama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Ya, masih bersama kami di Power Breakfast di segmen Create Up bersama Bapak Haryadin Mahardika, co-founder dan CEO Finprotocol. Oke, tadi saya sudah menanyakan gimana flow-nya kalau saya sebagai user mau menggunakan jasa dari Finprotocol untuk keperluan survei. Apa yang harus saya buka dulu, kemudian apa yang harus saya isi dan lain sebagainya. Mungkin Anda bisa jelaskan, Pak Haryadin. Ya, ada dua ya. Finprotocol itu dua, ada researcher sebagai researcher atau sebagai responden. Oke. Dua-duanya sebagai researcher nanti bisa membuka di finprotocol.com, itu website kami. Kalau user itu bisa download aplikasi kami, ada di Android dan juga iOS, ada namanya FinPulse, di download dan kemudian bisa digunakan. Untuk researcher dengan hadir di Finprotocol itu banyak sekali keuntungannya. Keuntungannya adalah hanya membayar atau bentuk adalah subscription gitu. Subscription bisa melakukan survei sebanyak yang bisa dilakukan gitu ya. Nah, sementara bagi user dia akan mendapatkan poin untuk yang nanti valuasinya akan terus meningkat seiring dengan makin besarnya platform ini, makin besarnya Jadi dua aja, jadi dia bisa mendapatkan poin dan juga ini bentuk investasi juga sebenarnya. Oke. Jadi ini semacam monetisasi untuk karya ilmiah yang sudah pernah dilakukan begitu ya untuk researcher ya. Kemudian untuk user sendiri dia bisa melihat berbagai macam hasil survei yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Kurang lebih kayak gitu ya? Kira-kira begitu. Oke. Baik. Oke. Kembali juga nanti. Oke, Pak Haryadin. Tapi kalau tadi kita bicara keabsahan, kemudian kemudahannya, digitalisasinya, margin errornya sendiri bagaimana? Nah, online survei itu biasanya dianggap kurang reliable gitu ya. Jadi memang kita biasanya menggunakan margin error untuk survei itu biasanya 1,5 kali dari margin error untuk offline survei. Tapi sekarang kami mencoba untuk mengurangi persepsi, jadi memperbaiki persepsi. Oke, caranya bagaimana? Sebenarnya margin error itu terjadi karena sebaran dari sampling itu di tempat. Misalnya kalau BPS mengatakan bahwa
kalau kita ingin survei seluruh Indonesia, maka setiap provinsi ada persentase tertentu yang harus bisa dipenuhi untuk jumlah. Di PIN protokol kami bisa memenuhi proporsi tersebut. Sehingga apabila misalnya misalnya ya ini konsultan politik melakukan survei secara nasional, dia bisa melakukan proporsi yang sama dengan jumlah proporsi demografi yang ada di BPS. Jadi itu akan mengurangi margin error. Oke. Ya, ini menarik menjadi sebuah platform yang mendemokratisasi akses masyarakat terhadap berbagai macam data gitu. Jadi kalau nanti saya ngobrol sama teman-teman semuanya berbasis data, berbasis hasil survei, kayaknya seru gitu. Kayaknya setiap obrolannya akan enriching gitu ya. Karena semua orang kayaknya bisa akses hasil-hasil survei, hasil-hasil data gitu. Always there's a number behind it jadinya ya. Betul, ada reasoning yang cukup kuat begitu. Sejauh ini sudah ada data survei yang ada di Fin Protokol berapa banyak, Pak Haryadin? Setiap hari rata-rata ada 3-5 survei baru. Saat ini ya. Oke. 3-5 survei baru dan itu terus bertambah. Dan kita berharap ini tadi benar sekali ya. Bahwa kita tuh berharap kalau bisa keputusan-keputusan baik itu perusahaan, di pemerintahan maupun keputusan sehari-hari itu bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada crowd. Jadi crowd wisdomnya itu bisa ditanyakan terlebih dahulu dengan biaya yang sangat minimal sebenarnya, bahkan bisa gratis. Jadi kita ingin pada akhirnya nanti semua orang itu bisa mencari crowd wisdom itu dalam bentuk survei ini dengan sangat cepat, dengan mudah, dan kalau bisa minimal biayanya, sehingga tidak ada lagi misalnya ya kalau kita ngomong lagi misalnya konsultan politik, misalnya perusahaan dan sebagainya itu takut melakukan survei karena mahal gitu. Karena akhirnya decision itu dibutuhkan berbasis data kan. Jadi kita ingin menjadi data dan membuat data itu menjadi accessible dan affordable kira-kira. Oke. Kita memerlukan platform yang seperti ini begitu ya, supaya semua masyarakat kemudian memang nggak lagi berasumsi dan juga mengawang-awang, semua harus berdasarkan survei gitu. Harus ada basic yang kuat begitu ya. Betul. Ya. Karena memang survei dan memperoleh data saya suka tadi. Itu kan memang memakan waktu juga ya. Betul. Dan juga memakan maksudnya ribet juga metodenya dan selain sebagainya, ada margin error. Tapi dengan Fin Protokol itu ada flow yang dikikis gitu ya kan. Betul. Jadi akhirnya lebih simpel dan kita lebih mudah juga mengakses. Semoga makin banyak lagi value yang di-share oleh Fin Protokol ke depan. Thank you sudah bergabung Pak Haryadin, sukses untuk Anda, sampai jumpa. Terima kasih, sama-sama. Baik, dan pemirsa kita akan lihat lagi update mengenai pergerakan dari Bursa Efek Indonesia seperti Anda saksikan di layar televisi. Untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat dengan penguatan 0,26% di level 6.827,870. Jakarta Samping Index juga menguat 0,56% di level 596,411. LQ45 menguat 0,18% di level 954,510. Ya. Ya, selanjutnya untuk gainers. Ya. Ada CARE dengan kenaikan 0,88%, kemudian BMRI 1,26%, Astra International 1,29%, dan Telkom 1,33%. Betul, untuk saham-saham masuk dalam jajaran top loser diantaranya adalah setelah menguat kemarin cukup signifikan begitu ya, GoTo akhirnya masuk ke dalam jajaran top loser melemah 2%, kemudian BBCA, Arto, PTPP dengan pelemahan masing-masing 0,29%, 0,49%, dan 5,77%. Baik. Dan sementara itu kita lihat pergerakan sektoral, pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi. Teknologi dan finance ini memimpin penguatan beberapa menit yang lalu begitu ya, dengan penguatan 4,33%, finance menguat 1,66%. Sementara itu properti dan infrastruktur memimpin pelemahan dengan pelemahan masing-masing 0,89% dan 0,48%. Ya pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Saya Keji 7. See you in the morning.